Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Joy. Selamat pagi Kak Nova. Coba kita sapa satu kali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, sukacita, saya diberkati. Kak Nova, apa kabarnya? Sehat, sukacita, saya diberkati. Iya, walaupun kemarin-kemarin kita tidak boleh kemana-mana, PPKM di rumah saja, tetap harus sukacita ya. Tidak boleh murung-murung, tidak boleh cemberut-cemberut. Apalagi hari ini. Kak Nova, hari ini bahagia tidak? Bahagia dong Kak Joy. Iya, aku juga walaupun tidak boleh kemana-mana, tapi harus tetap sukacita, tetap bahagia. Apalagi kalau hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau kembali datang beribadah, walaupun cuma di rumah, tapi harus tetap bahagia. Ya. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau menyanyi. Adik-adik yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Nova? Hari ini kurasa ya, bahagia. Tahu kan lagunya? Ya, semuanya bangkit berdiri. Semuanya harus mukanya bahagia ya. Adik-adik boleh tepuk tangan ya di rumah. Oke.
Pastinya masih dong. Kenapa? Masih dong. Ya, kita masih mau bersukacita memuji nama Tuhan. Habis itu kita menyanyi lagu apa lagi Kak Nova? Happy ya. Kita mau bergembira, bersukacita, kita mau gerakan badannya, kita mau nyanyi lagu happy ya. Bisa semua? Bisa ya, sambil bergerak ya. Jadi jangan cuma happy ya, tapi sambil bergerak. Karena happy itu artinya kan gembira, bahagia. Jadi mukanya harus bahagia, harus gembira, dan juga sambil bergerak. Yuk kita nyanyi ya sama-sama. Ya kita semua senang jadi anak Tuhan, tapi kalau jadi anaknya Tuhan harus dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang. Terus kalau lagi ibadah boleh tidak? Walaupun di rumah sambil makan? Tidak boleh tuh. Sambil main handphone? Ya. Atau duduknya tidak sopan? Boleh? Tidak boleh ya adik-adik. Walaupun di rumah kita tetap duduknya yang rapi, mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Oke, sekarang kita mau berdoa, Kak Nova. Ya, adik-adik di rumah tetap berdiri ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyertai kami anak-anak-Mu. Mulai dari kami bangun pagi dan tadi sempat beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu telah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyertainya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, agar ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, boleh duduk. Oke, sekarang boleh duduk. Adik, Kak Nova, kira-kira kalau Tuhan Yesus sayang tidak ya kalau sama yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek? Ya, Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya, biar tua, biar masih anak-anak, yang masih kecil, yang badannya besar, yang badannya kecil, semua Tuhan sayang. Mau kakak, mau adik, om, tante, mama, papa, kakek, nenek, semuanya Tuhan sayang. Termasuk Kak Nova, Kak Joyce, dan juga adik-adik di rumah. Ada lagunya. Apa lagunya? Yesus sayang semua. Iya, yuk kita bangkit lagi berdiri. Kita mau nyanyi Yesus sayang semua. Bisa ya? Yuk, semuanya berdiri. Sayang semua, sayang semua.
Tuhan Yesus jangan bilang, aduh sepertinya Tuhan Yesus tidak sayang saya, atau Tuhan Yesus cuma sayang saya, sama kamu tidak. Tidak boleh begitu ya. Tuhan Yesus sayang semuanya, Dia tidak membeda-bedakan kita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita yang baru. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Tahu ya? Oke. Jadi kalau beranjak, berdiri ya. Sekarang kalau beranjak itu kan pindah tempat. Jadi kita kakinya digoyang ke kanan. Habis itu kalau bergoyang, kita badannya putar ke kiri. Bisa? Bisa ya? Kita sekalian olahraga pagi-pagi. Oke. Musik. Pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dari dirinya, dari hidupnya kita ya. Jadi apa yang kita dengarkan nanti kita ingat-ingat, terus kita simpan dalam hati, dalam pikiran kita, terus kita laksanakan deh. Oke, sebelumnya kita mau berdoa. Boleh duduk? Adik-adik boleh lipat tangannya. Oke, ikuti doanya ya. Jadi Kanova sama adik-adik ikuti doanya. Oke, ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, supaya firman Tuhan tidak beranjak dari kehidupan kami. Berkati kakak sekolah minggu yang akan bercerita buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cek. Oke. Selamat pagi adik-adik. Iya, masih semangat ya? Iya, setelah beberapa minggu kita tidak berjumpa dan pada hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sudah sediakan Alkitabnya ya? Oke. Kita membuka Alkitab bersama-sama. Ya, mari kita buka Alkitab dari Matius 13 ayat 31 sampai 33.
Ya, adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya ya. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Silakan dibuka Alkitabnya. Ya, kalau sudah dibuka Alkitabnya, mari kita membaca bersama-sama Matius 13 ayat 31 sampai 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan sesuatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka tentang hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, adik-adik, tema kita untuk cerita pada hari ini berjudul kecil tapi bermanfaat. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu Tuhan Yesus mengajarkan kabar sukacita, mengajarkan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Ia selalu menggunakan perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang dia gunakan yaitu seperti yang kita baca tadi, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, ada yang tahu atau ada yang pernah lihat biji sesawi? Ya, biji sesawi itu sangat kecil. Dia seperti benih. Dia ditanam di ladang. Walaupun dia sangat kecil, dia akan tumbuh menjadi besar dan bermanfaat bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Nah, sama halnya tentang firman Tuhan. Biji sesawi diumpamakan tentang hal kerajaan surga. Kerajaan surga itu dia bertumbuh, berproses, dan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, kemudian kita masuk pada perumpamaan yang kedua, yaitu tentang ragi. Apakah adik-adik pernah melihat bagaimana bentuknya ragi? Ya, ragi itu bentuknya sangat kecil. Dia berupa butiran-butiran. Ya, adik-adik, ada yang suka makan donat tidak? Atau ada yang suka makan pizza? Atau juga suka makan roti? Ya. Bahan makanan untuk membuat makanan tersebut yaitu salah satu bahannya terbuat dari ragi. Ya, bahan ragi dicampurkan ke dalam adonan. Ragi walaupun dia sangat kecil tapi bermanfaat bagi adonan tersebut. Kalau tidak ada ragi, adonan tersebut tidak akan menjadi lesat. Adonan tidak akan menjadi mengembang. Nah, kalau raginya tidak ada, adonan tersebut tidak akan enak karena fungsi dari ragi yaitu untuk membuat makanan tersebut menjadi lembut dan lesat. Iya. Nah, adik-adik masih ingin mendengarkan cerita? Ya, kalau begitu duduk yang manis ya. Nah, ada yang pernah dengar tidak kata pepatah tentang kecil-kecil cabai rawit? Ada yang tahu artinya tidak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kecil-kecil cabai rawit itu, biarpun dia kecil, dia pemberani dan dia juga bermanfaat. Nah, sama halnya seperti anak-anak sekolah minggu. Biarpun adik-adik sekolah minggu masih kecil, adik-adik juga harus bisa menunjukkan
dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Contoh kalau kalian berada di lingkungan keluarga, ya, di lingkungan keluarga, adik-adik bisa menjadi manfaat bagi anggota keluarganya. Contohnya seperti apa? Ya, adik-adik bisa membantu orang tua di rumah, membantu merapikan tempat tidur, membantu mencuci piring. Siapa yang suka bantu mama dan papa di rumah? Ayo. Atau membantu merapikan mainan, membereskan mainannya. Nah, kalau semuanya sudah dikerjakan, maka rumah akan terlihat menjadi apa? Menjadi rapi dan bersih. Nah, itulah manfaat untuk keluarga. Rumah kita menjadi asri dan bersih ya. Kemudian contohnya untuk di lingkungan masyarakat atau ketika adik-adik bermain bersama teman-teman, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Adik-adik harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak di sekitarnya. Contohnya apa? Contohnya pada saat sekarang ini, contoh pandemi. Walaupun adik-adik berada di rumah, pada saat adik-adik akan keluar, adik-adik harus memakai apa? Seperti kakak, memakai masker, ya. Harus rajin apa? Mencuci tangan, menjaga kebersihan ya. Kemudian kalau tidak boleh berkumpul ya, menjaga jarak. Keluar rumah kalau ada keperluan yang penting saja ya. Iya, karena pada saat sekarang ini virus itu ada di mana-mana. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi itu agar adik-adik juga dapat menjadi contoh dan teladan ya bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Sehingga kita boleh terhindar dari virus. Iya. Nah, adik-adik harus menjadi contoh dan teladan dimanapun adik-adik berada, harus menjadi berkat. Mari lakukan hal-hal yang bermanfaat, mulai dari hal-hal yang kecil, hal yang sederhana hingga bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Ya, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini, ayat hafalannya terambil dari Matius 6 ayat 33. Ayo buka bersama. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, jangan lupa ya, ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Matius 6 ayat 33. Nanti minta tolong mama dan papanya ya, atau kakaknya, direkamkan kemudian masukkan ke dalam grup sekolah minggu. Siapa yang rajin menghafal, rajin membaca firman Tuhan, dia akan mendapat hadiah ya. Iya, jadi kita harus berlomba-lomba mencari kerajaan surga, melakukan hal yang positif. Iya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang mari kita satu di dalam doa, semua lipat tangannya ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sesaat yang lalu kami telah melaksanakan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, agar kami boleh menjadi contoh dan teladan, menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami Tuhan di masa pandemi ini, berikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan, agar kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, baik kami boleh belajar dari rumah, kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh bersekolah minggu dari rumah. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, agar semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan akan anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Biarlah Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, memberkati mereka,
memberkati obat-obatan Tuhan. Berkati juga para ibu pendeta kami Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau menolong, memberkati, biarlah ia boleh merasakan kesembuhan berasal daripada-Mu. Berkati juga keluarga yang merawat Tuhan. Biarlah ia senantiasa merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mendoakan anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun selama sebulan ini, sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Beri mereka sukacita, ajar mereka untuk selalu mengucap syukur. Berkati kami Tuhan, pertemukan kami minggu depan lagi, agar kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah rekaman ini. Biarlah Engkau memberkati kakak-kakak pengasuh, kakak-kakak para multimedia, kakak pemusik. Biarlah senantiasa bekerja di ladang Tuhan dengan penuh semangat. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami boleh laksanakan pelayanan-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita panggil kembali Kakak Joyce dan Kakak Nova. Kakak Joyce, Kakak Nova. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik menghafal ya ayat hafalan yang sudah disampaikan tadi. Jadi nanti mama atau bapaknya bisa rekam dan kirim di grup Smart. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya dilipat dengan rapi ya. Dan jangan lupa persembahannya dititip ke mama atau bapak saat pergi ke gereja. Oke, duduk yang manis. Kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Berdoa. Terima kasih Tuhan, saat yang lalu kami anak-anak sekolah minggumu telah memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati yang masih ada pada kedua orang tua kami, kiranya Tuhan selalu berkatinya sehingga dapat dipergunakan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kebaktian sekolah minggu kita sudah mau selesai. Sebelum kita selesai, kita masih mau menyanyi dulu satu lagi. Oke, adik-adik bangkit berdiri. Ya, jadi walaupun di tengah situasi sekarang yang lagi lebih parahnya karena ada varian Delta yang virus corona ini, dan kita tidak boleh kemana-mana, tapi kita tetap percaya bahwa kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus. Mau dalam keadaan suka, duka, kapanpun ada Tuhan. Kita tidak perlu takut, ada Tuhan yang selalu berjalan bersama kita. Ada lagunya kita mau nyanyi. Bagaimana lagunya?
Jalan serta Yesus. Jalan serta. Ayo adik-adik di rumah. Yuk kita bangkit berdiri, tapi sambil bergerak. Kita hadap kanan dulu. Kanan sini. Oke. Hadap kanan dulu, kita nyanyi sambil bergerak. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi Kak Nova sekarang takut tidak ini virus? Tidak. Ya kita takut, kita khawatir. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Tuhan. Asal kita juga jangan ada virus corona, ada Tuhan Yesus. Saya mau pergi tidak pakai masker atau teman-temanku kumpul ada Tuhan Yesus ikut tidak begitu ya kan. Sudah dibilang kita harus taat sama Tuhan, kita juga taat sama pemerintah. Oke, sebelum kita tutup, sebelum kita berdoa, mungkin ada pengumuman. Ya, adik-adik, sebelum kita pengumuman, kita berdoa dulu ya. Berdoa penutup sekalian ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah menyertai kami dalam ibadah. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu, kami telah memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar dan kami puji selalu menyukakan hati Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan, agar minggu depan lagi kami boleh bersama-sama untuk melakukan ibadah melalui rekaman. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita pulang, sebelum ibadah ditutup, Ibu Guru akan menyampaikan sesuatu. Apa itu? Ya, adik-adik, 1 bulan lebih lamanya kita tidak beribadah melalui rekaman. Tapi pada malam hari ini kita bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena anugerah dari Tuhan sehingga kita boleh lagi beribadah bersama-sama melalui lewat rekaman ya. Karena apa? Karena pemerintah mengadakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi ya jangan dulu kumpul-kumpul banyak-banyak orang ya, karena virus corona. Mudah-mudahan virus corona akan segera berlalu kalau kita tidak kumpul-kumpul lagi, kalau kita rajin cuci tangan, kita rajin pakai masker, kita rajin apa lagi? Kakak Oi. Ya, olahraga, menghindari kerumunan, ya jaga jarak. Jadi semua itu harus kita lakukan supaya kita virus corona bisa berakhir ya, tidak ada lagi. Ya, jadi minggu depan kita akan kembali lagi beribadah seperti pada pagi hari ini. Akhirnya Bu Guru mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.